Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabat sekalian, para pemerhati, pengkaji, pembelajar mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial. Saya Heru Susetio, PhD selaku koordinator mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kali ini kita akan bicara masalah Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Indonesia sebagai suatu welfare state. Apakah kita sebagai suatu welfare state? Apakah kita sebagai suatu negara kesejahteraan? Mari kita kaji. Jadi yang pertama adalah bila kita membaca ulang Undang-Undang Dasar 45 akan tertangkap bahwa ada spirit ya, ada semangat dari para bapak bangsa alias founding fathers, yaitu mereka ingin membangun Indonesia menjadi suatu negara kesejahteraan modern alias modern welfare state. Kalau kita lihat pada preambul alias pembukaan UUD 45 ada kata-kata seperti ini: untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ada kata-kata untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini suatu suatu pertanda ya bahwa ingin memajukan suatu kesejahteraan sosial ataupun public welfare, promoting public welfare. Ini ciri-ciri suatu welfare state ya. Kemudian pemikiran para pendiri bapak bangsa atau para founding fathers tentang negara kesejahteraan lahir karena mereka banyak mengenyam pendidikan di Eropa. Mereka menjalin pergaulan intelektual dan bersentuhan dengan gagasan para pemikir sosial ekonomi yang menganut ide modern welfare state. Ide negara kesejahteraan modern menjadi mainstream alias arus utama di Belanda, di Inggris, di Prancis, di Jerman, dan negara-negara yang sekarang disebut sebagai negara Nordic countries alias Scandinavian countries seperti Sweden, Finland, Denmark, Norway, dan Iceland alias Swedia, Finlandia, Denmark, Norwegia, dan juga Iceland. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pemerhati mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial. Kini setelah berapa tahun kita merdeka? Sekarang sudah 77 tahun kita merdeka ya. Ada pertanyaan, di atas landasan filsafat sosial apakah sistem perekonomian kita dibangun? Sistem politik nasional dikembangkan dari basis ideologi apa? Demokrasi liberal atau sosial? Di mana posisi Indonesia di tengah gempuran kapitalisme global dengan genre baru bernama ekonomi neoliberal? Apakah kita sudah meninggalkan ide negara kesejahteraan warisan pendiri bangsa dan memilih kapitalisme pasar? Apakah kita bersikukuh menganut paham ekonomi, prosperity, dan social market alias pasar sosial? Atau bulat memilih neoliberal dan free market ekonomi? Tak ada jawabannya, tak ada jawaban yang pasti. Karena setiap rezim, orde lama, orde baru, orde reformasi, tak pernah menegaskan pilihan paham ekonomi yang dianut. Maka ada sejumlah debat tentang negara kesejahteraan. Biasanya terfokus pada dua konsep, itu social welfare dan economic development alias kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi, yang oleh James Midgley disebut sebagai antithetical notion. Antithetical notion alias dua gagasan yang antitesis ya. Karena suatu pembangunan ekonomi itu berkenaan dengan pertumbuhan, growth, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Sedangkan social welfare berhubungan dengan altruisme, hak-hak sosial, dan redistribusi aset. Yang pertama adalah jalan menciptakan kekayaan, meningkatkan kualitas dan standar hidup. Yang kedua, mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat miskin dan tertindas menurut James Midgley dalam Growth, Distribution, and Welfare Towards Social Investment. Maka melalui intervensi kebijakan yang tepat merujuk pada social welfare to work alias kesejahteraan sosial untuk bekerja, suatu social development alias pembangunan sosial dapat diarahkan untuk pertama menciptakan lapangan kerja, kedua mengembangkan modal manusia, ketiga memobilisasi modal sosial, keempat mengakumulasi aset produktif, dan kelima merintis serta mengembangkan usaha kecil dan menengah. Semua itu akan meningkatkan pendapatan, berdampak pada peningkatan kualitas dan standar hidup, menstimulasi alias merangsang pertumbuhan.
Dengan demikian, suatu pembangunan sosial bisa berarti pembangunan ekonomi pada saat bersamaan, dan perwujudan negara kesejahteraan tak semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial, namun juga dalam bentuk seperti social safety net alias jaring pengaman sosial. Kemudian kedua, social security alias jaminan sosial. Kemudian social insurance, asuransi sosial, dan berikutnya adalah social subsidy alias subsidi sosial. Maka kita melihat dalam praktek-praktek penyelenggaraan kebijakan kesejahteraan sosial Indonesia selama ini memang sangat dekat dengan ide tentang negara kesejahteraan. Indonesia pernah melaksanakan program-program seperti bantuan operasional sekolah alias BOS, kemudian pengobatan gratis di rumah sakit kelas 3, dan cash transfer atau bantuan tunai langsung, itu pun disebut sebagai quasi welfare state. Karena apakah semua itu berangkat dari suatu desain utuh tentang konstruksi social welfare yang kita inginkan, atau semata-mata program yang sambil lalu saja? Karena kebijakan dan program sosial itu bersifat superficial, kadang tidak dilandasi dengan filosofi negara kesejahteraan yang kuat atau welfare state. Bahkan program-program itu lebih sebagai siasat politik guna meredam gejolak sosial. Jadi bukan berangkat dari satu konstruksi arsitektur yang kuat, namun kadang reaktif atau sekedar untuk siasat politik guna meredam gejolak sosial. Di masa silam kita pernah mengembangkan Impres Desa Tertinggal (IDT), proyek padat karya untuk menyerap banyak orang supaya tidak menganggur, program pengembangan kecamatan (PPK), program pengembangan kecamatan, juga penanggulangan kemiskinan perkotaan yang disebut pemberdayaan masyarakat miskin. Sebagian program-program itu terhenti dan yang berlangsung pun tak ada jaminan keberlanjutannya. Maka pertanyaan kita sekarang, benarkah Indonesia sebuah negara kesejahteraan? Gimana teman-teman? Kita negara kesejahteraan atau bukan? Menurut Sulastomo, meski Indonesia merupakan negara kesejahteraan, rakyatnya belum sejahtera. Terlihat dari masih banyaknya jumlah penduduk miskin ya. Masih banyak jumlah penduduk miskin. Padahal pilar negara kesejahteraan yang diletakkan Otto von Bismarck, kanselir Jerman pada tahun 1880-an, tujuan suatu welfare state adalah memberikan rasa aman. Rasa aman adalah security sejak lahir sampai mati seorang anak manusia. Rasa aman ini merupakan suatu proteksi sosial terhadap risiko ekonomi yang tidak terduga. Misal terhadap karena sakit, kecelakaan, atau risiko menurunnya pendapatan karena memasuki usia pensiun. Inilah pilar negara kesejahteraan yang ternyata menjadi elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini itu lalu berkembang di seluruh dunia melalui proses modifikasi. Maka dari aspek jaminan sosial tidak jauh berbeda. Manusia memerlukan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua sampai jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Maka apakah kita negara kesejahteraan? Jawabannya, kita negara kesejahteraan, namun belum menjadi negara kesejahteraan yang ideal, namun negara kesejahteraan sifatnya minimalis welfare state. Kenapa? Karena kita cenderung terlambat ya. Seharusnya Indonesia telah menerapkan negara kesejahteraan sejak awal kemerdekaan. Kenyataannya kita tertinggal dibandingkan negara lain. Program jaminan kesehatan baru dimulai pada tahun 1968 oleh program asuransi kesehatan alias ASKES. Untuk tenaga kerja swasta dimulai tahun 1976 melalui jam sostek. Pada Malaysia 2 tahun setelah merdeka pada tahun 1957 langsung membuat namanya EPF alias Employee Provident Fund 2 tahun setelah merdeka pada tahun 1959. Maka keterlambatan ini berdampak pada ketertinggalan Indonesia membentuk tabungan nasional alias National Savings. Akibatnya tabungan nasional Malaysia atau Singapura jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Hal ini dibuktikan saat krisis melanda Asia pada tahun 1997-1998. Indonesia paling sulit untuk bangkit lagi. Selain tertinggal, legislasi ataupun peraturan perundang-undangan program jaminan sosial di Indonesia juga belum komprehensif. Tidak ada interrelasi ataupun keterhubungan antara berbagai program, tidak berdasarkan konsep yang konsisten, sehingga perkembangannya amat lamban. Sementara manfaatnya ataupun benefit package yang diterima amat minim, sehingga program jam sostek misalnya pun juga tidak populer. Akhirnya kami bisa mengatakan bahwa
kita negara kesejahteraan Indonesia, namun bukan negara kesejahteraan yang ideal, masih pada tahap minimalis welfare state. Dan ini catatan Lindenthal kepada Indonesia pada tahun 2004, dia mengatakan kita negara kesejahteraan minimalis karena cakupan sistem jaminan sosial yang terbatas, hanya melayani minoritas populasi kurang dari 20%. Juga ketergantungan yang kuat pada keluarga serta komunitas untuk memberikan suatu informal social protection. Banyak yang menggantungkan pada keluarga atau pada perlindungan sosial sifat informal, bukan negara, bukan state. Itu yang membuat merasa tidak perlu tergantung atau menuntut hadirnya suatu social protection datang dari negara. Karena ada keluarga, ada masyarakat, ada agama, ada budaya menggantikan negara pada satu dan hal tertentu. Yang ketiga, ketergantungan yang terbatas, limited relation pada majikan ataupun perusahaan. Yang keempat, pilihan jaminan sosial yang terbatas bagi pekerja di sektor swasta. Yang kelima, teman-teman sekalian, paket sosial benefit yang relatif lebih komprehensif bagi PNS dan TNI dibandingkan yang diterima oleh kelompok masyarakat lainnya. Yang keenam, tunjangan sosial pada penduduk miskin berbasis subsidi yang tidak memadai serta memiliki tingkat kebocoran dan biaya administrasi yang sangat tinggi. Yang ketujuh, sistem kesehatan publik yang tidak didanai, diongkosi dengan memadai serta tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh warga. Kesemua itu membuat kita menjadi minimalis welfare state tanpa dirancang ya. Inginnya sih menjadi negara kesejahteraan sifatnya optimal, maksimal untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya, namun karena pembiayaan yang tidak banyak, masyarakat yang jumlahnya sangat banyak, juga program yang tidak interrelated, tidak ada desain dan konstruksi yang baik, akhirnya tumpang tindih. Juga ada unsur politik satu dan lain hal, kita terjerambab sementara waktu menjadi minimalis welfare state. Semoga suatu waktu kita bisa mengembangkan negara ini menjadi suatu negara kesejahteraan yang lebih optimal. Apakah universal, apakah developmental, apakah institusional, yang penting harus ada desain yang awal yang kuat, yang kokoh, yang solid, interrelated, multidisiplin, juga ada visi dan misi yang kuat di negara kesejahteraan yang maju, berdaulat, makmur, adil, sejahtera untuk Indonesia jaya di masa mendatang. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Senang bertemu dan sharing dengan teman-teman sekalian. Semoga dengan semakin banyak kita belajar ilmu kesejahteraan sosial, semakin sejahteralah bangsa dan negara ini. Selamat belajar dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.